Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah Routing and Switching. Dalam modul 12 ini, topik yang akan kita pelajari yaitu mengenai wireless LAN ya, atau WLAN konsep. Oke, dalam modul ini ya, yang akan kita pelajari adalah bagaimana sebuah wireless LAN itu bisa mengkoneksikan antar jaringan. Kemudian di situ ada deskripsi untuk introduction-nya, kemudian komponen-komponen yang ada dalam wireless LAN, kemudian operasinya seperti apa, kemudian ada cap WAP ya atau CAP WAP untuk multiple access point. Jadi kalau ada akses point yang banyak, kita kan repot ya harus config satu-satu. Nah, ada CAP WAP ini kita bisa mengatur ya, mengontrol akses point yang multiple ini, yang banyak. Kemudian ada channel management, kemudian ancaman di wireless LAN, dan keamanannya itu seperti apa. Itu kurang lebih topik yang akan kita bahas. Kita masuk yang pertama mengenai introduction to wireless. Ya, seperti kita tahu bahwa wireless LAN atau WLAN ini merupakan tipe jaringan nirkabel atau wireless yang digunakan biasanya di rumah gitu ya, kantor-kantor atau di kampus ya. Biasanya karena mungkin karena kemudahannya, tidak perlu harus narik kabel gitu ya, sehingga ini memudahkan si user atau kita sebagai pengguna itu menjadi lebih mudah dalam hal akses ke internetnya. Wireless LAN ini biasanya memungkinkan kita untuk mobility ya. Jadi ya karena kita nggak ada kabelnya, jadi ya kita bebas bergerak di mana aja gitu ya, mobile ya. Jadi nggak ada batasan ya, selama pokoknya masih di cover area wirelessnya ya, maka kita bisa berselancar di dunia maya ya. Nah, biasanya di rumah atau di environment bisnis, kayaknya selama dalam cakupan scope-nya masih bisa connect ya, kita bisa terhubung. Nah, infrastruktur dari wireless ini mengadaptasi terkait dengan perubahan yang dibutuhkan ya, secara cepat gitu. Adapt to rapidly. Jadi secara cepat dia beradaptasi karena keinginan kebutuhan zamannya sekarang sudah mobile smartphone merajalela ya, sehingga mau tidak mau kebutuhan dari wireless LAN ini sangat menjadi penting ya. Dan sekarang kalau ada provider yang tidak menyediakan access point atau model wireless LAN ini, maka ya dia akan ditinggalkan oleh customer gitu, karena ya needs-nya itu, kebutuhan sekarang itu harus gitu, harus serba mobile. Nah, tipe dari wireless network ini ada 4 ya. Yang pertama adalah wireless personal area network atau WPAN ya. Ini powernya low power and short range, jadi jaraknya nggak begitu jauh, sekitar 6-9 meter. Standarisasi dari IEEE 802.15, frekuensinya di 2.4. Kemudian biasanya digunakan untuk Bluetooth ya, dan Zigbee WPAN example contoh yang sudah digunakan seperti itu. Kemudian ada yang wireless LAN sendiri atau WLAN-nya. Ini di IEEE 802.11 standarisasinya. Nah, biasanya juga sudah jaraknya bisa sampai 300 kaki ya, jarak ininya, jarak jangkauannya. Dia masuk ke kategori medium size network. Ya, dia bisa berjalan atau bekerja di frekuensi 2.4 sampai 5.0 ya, 2.4 dan 5.0 frekuensi yang bisa di cover. Kemudian ada yang lebih luas lagi yaitu large geographic, yaitu dengan wireless MAN ya, metropolit ya, area network wireless. Ini secara geografik dia menjadi lebih luas. Dia masuk ke kategori perkotaan ya, atau distrik, perkampungan atau perkotaan. Biasanya digunakan dengan license frekuensi, maksudnya frekuensi yang
yang ada pemiliknya gitu ya. Biasanya di apa namanya? Disewa gitu. Kemudian ada wireless WAN ya, ini yang lebih jauh lagi, yaitu Extensive Geographic Area National or Global Communication. Ya, secara menggunakan specific licensing frekuensi sama seperti di atas. Cuman lebih antar negara, ini nation. Jadi komunikasi antar negara wireless dengan WAN ini ya, W1. WWAN ya. Teknologi wireless yang kita kenal dengan ada juga yang Bluetooth ya. Teknologi Bluetooth ini juga saat ini juga masih dipakai ya. Kalau sekarang ada modelnya kita ya kayak misalnya mouse dengan Bluetooth ya. Kemudian ada juga ya hampir semuanya yang dulu pakai kabel sekarang diganti dengan Bluetooth untuk koneksinya gitu. Ini juga standarnya tadi ya yang WPAN yang pertama, yang wireless personal area network. Standar digunakan untuk pairing device ya, jaraknya paling 100 meter, 300 feet atau 100 meter jaraknya yang di cover. Kemudian menggunakan teknologi Blue Low Energy atau BLE, support mesh topology to large scale network device. Jadi topologinya dia model kayak ini, apa mesh itu modelnya berarti kayak sarang lebah gitu ya. Kemudian dia menggunakan juga teknologi yang kedua Bluetooth Basic Rate ya, atau yang kedua ada BR atau IDR. Ini support point to point topologi, berarti dia langsung direct satu device ke device, receiver ke ininya, penerimanya, sender dan receivernya. Biasanya contohnya untuk audio streaming ya. Ya misalnya kayak mouse atau kita connect ke audio misalnya, speaker misalnya, itu kan point to point topologi ya. Nah, dia pakai standarnya pakai BR IDR. Nah, kemudian yang kedua adalah ada namanya WiMAX ya. Ini dulu booming sekali nih zamannya Ono Purbo berkampanye mengenai apa teknologi WiMAX ini. Jadi Worldwide Interoperability for Microwave Access ya. Alternatif broadband wire internet connection. Jadi memang dulu isunya adalah alternatif dari broadband, dari kabel, teknologi kabel. Ya, supaya orang di desa-desa biasanya di kampung-kampung itu terhubung ke internet, maka dia pakai pemancar ya, ada tiang tower gitu, nah itu dibuat pemancar untuk WiMAX. Dia standarisasi dari IEEE 802.16, jaraknya dia cukup jauh sampai 50 km ya. Nah, cuman saat ini sepertinya tidak begitu berkembang ya, karena masalah biaya yang cukup besar gitu, karena harus membangun tower gitu ya, kemudian ditaruh di beberapa pedesaan juga, karena memang dia nggak bisa apa namanya harus karena jaraknya 50 km berarti minimal setiap 50 km harus bangun tower gitu, karena dia modelnya di paralel satu tower ke tower berikutnya gitu. Nah, ini yang paling banyak sekarang adalah di cellular broadband ya, jadi jaringan GSM atau CDMA. CDMA sekarang udah ke GSM semua ya, udah nggak ada karena udah pakai teknologi 4G 5G ya, 4G ya, teknologi 4G, jadi udah ke GSM semua. Nah, ini teknologi telepon biasanya dipakai ya untuk otomobil, tablet, laptop, pakai cellular broadband. Kemudian yang mahal ini yang pakai yang satelit ya, satelit biasanya kita untuk koneksi ke internet menggunakan satelit geostationary orbit ya. Nah, ini harus biasanya lebih mahal karena memang lokasinya ya dimanapun ya, selama dia satelitnya ada di luar angkasa ya masih kita pakai gitu. Biasanya ini ada teknologi biasanya pakai VSAT ya. Yang paling terkenal itu adalah teknologinya VSAT. Jadi biayanya juga cukup lumayan ya. Ini biasanya dipakai untuk di beberapa perusahaan besar ya, atau bisa jadi di daerah bencana misalnya. Itu biasanya dia untuk komunikasinya terputus, maka ya mau tidak mau teknologi VSAT atau satelit broadband itu digunakan. Nah, ini standarisasi dari 802.11, standarisasi wireless yang saat ini banyak digunakan ya, yaitu di 802.11 A, B, C,
ABGN AC AX. Ini yang paling terbaru tuh di AX ya, 802.11 AX ya. Kalau yang 802 AC ini khusus di radio frekuensi di 5G ya, di 5G 5 GHz. Nah, ini kalau kita di sini di 11A itu sama di 5 GHz, tetapi speednya dia berbeda ya, dari sisi datanya yang ditransfer berbeda. Ya, kalau di 1A itu meskipun dia 5 GHz, tetapi speednya itu di angka 54 Mbps ya, megabyte per second. Sedangkan kalau di yang terbaru di 802.11 AC atau AX itu di angkanya sampai 1 giga ya, satu speednya sampai 7 GHz frekuensinya. Jadi kecepatan transfer rate-nya jadi lebih cepat ya. Dia AC juga antara 450 Mbps sampai 1,3 GB per second. Wah, ini cepat. Nah, kalau di dalam radio frekuensinya untuk signalnya sendiri seperti ini. Jadi wireless device tuh yang di warna merah ya. Itu dia jadi semakin mendekati ke kanan itu dia akan semakin padat ya, jaraknya akan semakin mendekat gitu. Jadi signal gamma ray, X-ray, ultraviolet itu kan sebenarnya signal juga ya. Nah, semakin ke kanan dia semakin padat. Sedangkan kalau untuk komunikasi itu semakin ke kiri itu semakin menjauh gitu, semakin melebar ya. Nah, standarisasinya itu di sini ya, kalau di 2.4 di standar 2.4 GHz atau UHF ya, itu di 802.11 BGN AX. Sedangkan kalau hanya di only 5 GHz itu di 802.11 AN AC AX gitu. Nah, itu standarisasi dari wireless sendiri. Ada International Telecom Union, ITU, ada IEEE, ini yang sering digunakan IEEE atau Wi-Fi Alliance ya. Nah, komponen dalam wireless LAN yaitu antena yang pasti ya, baik itu tower atau antena receivernya, penerimanya gitu ya. Kemudian ada wireless routernya ya. Kemudian ada internet portnya, ada access pointnya. Kemudian ada autonomous and control access point ya. Ini yang menyebarkan ya access pointnya tadi ya. Nah, ini yang wireless NIC. Jadi kalau kita di dalam laptop kita tidak punya jaringan wireless penerimanya, pemancarnya, maka ya kita harus beli alatnya atau NIC wirelessnya. Ya, ini bentuknya dia USB, ada yang modelnya USB. Atau sekarang laptop sekarang tuh rata-rata sudah include ya, sudah ditanam di chip ininya, motherboardnya biasanya untuk wireless tertentu dengan misalnya pakai TP-Link atau apa gitu, biasanya udah ditanam gitu. Biasanya kalau komputer atau laptop yang lama, yang jadul-jadul. Nah, untuk yang ini, untuk di rumah misalnya contohnya pakai home router ya, ini biasanya dipakai di rumah, skalanya skala kecil ya. Dia bisa akses sebagai apa? Sebagai access point, dia bisa sebagai switch, kemudian dia juga sebagai router ya. Karena dia sebagai penerima signal dari gateway routernya si provider nanti. Nah, ini kalau ini Cisco Meraki untuk access point ya, biasa yang dipakai untuk dari brand Cisco. Nah, wireless client menggunakan NIC untuk mendiscover area coverage areanya, access pointnya. Nah, kemudian user itu atau klien itu dia terhubung ya dengan autentifikasi di access point yang sudah dikonfig. Dan kemudian setelah di autentifikasinya oke, sukses, maka dia baru bisa akses ke ya jaringan internet kita gitu. Nah, ini Cisco Meraki salah satu produknya Cisco. Ya, nanti kalau kita pakai Cisco Meraki ini untuk access point-nya ya, nanti kita bisa monitor dari ruang head atau ruang headquarternya, ruang ininya, ruang data centernya. Kita bisa lihat nih mana titik-titik yang paling banyak penggunanya gitu ya. Seringkali dipakai juga tuh. Jadi lihat dari intensitas router yang paling banyak orang ngumpul, titik kumpulnya di mana. Nah, nanti di situ
iklannya apa misalnya gitu. Nah, itu juga menarik ya. Jadi untuk di daerah yang mana nanti usernya siapa aja nih, umur berapa, iklannya yang mana gitu. Nah, jadi kita bisa mainin data science juga gitu ya dari sebaran user yang connect ke access point. Nah, kategori dari access point sendiri ada dua. Yang pertama adalah autonomous AP atau access point. Kemudian ada lagi yang control based access point. Nah, untuk yang autonomous AP APS itu adalah dia modelnya standalone ya, sendiri. Device itu dikonfigurasikan. Jadi setiap kalau ada access point yang masuk, maka dia secara manual harus dikonfig oleh administrator gitu. Sedangkan kalau yang yang lightweight atau yang control based access point atau LAPS, dia otomatis nih setiap ada yang masuk maka secara otomatis akan dikonfigur dan dimanage di uh, controller jaringan ya, wireless LAN controller gitu, WLC. Itu bedanya ya. Kalau untuk yang atas tuh ya masih manual gitu, dalam arti ya kalau mau masuk ya harus dihubungkan dulu gitu ya oleh administrator, maka dia bisa connect gitu. Nah, itu biasanya tergantung dari kebutuhan nanti. Nanti kan pemilihannya access point-nya beda-beda ya. Ada yang support autonomous atau yang control based AP gitu, beda-beda gitu. Atau bisa duanya udah support gitu, tergantung dari tipe dari si access point-nya gitu. Biasanya kalau yang autonomous AP itu untuk yang usernya nggak banyak ya, paling nggak misalnya 3 orang atau tiga perangkat device yang masuk dalam satu access point, itu pakai yang autonomous AP nggak masalah. Tapi kalau udah sampai puluhan atau ratusan, itu lebih baik pakai yang controller based AP ya. Jadi konfigurasinya kita bisa monitor dari jauh di remote, kemudian dia otomatis bisa uh, masuk gitu ke dalam jaringan. Kemudian untuk wireless antena sendiri ada jenisnya ya, ada yang omnidirectional. Jadi untuk degree-nya, putaran dari antenanya itu bisa 360 derajat cover. Jadi dia melingkar gitu modelnya. Jadi lebih modelnya lingkaran. Ideal untuk di rumah dan di kantor ya, area. Untuk yang berikutnya adalah directional. Jadi ini dia fokus ke signalnya ya. Maksudnya dia bentuknya kayak Kayak itu, kayak parabola gitu nih yang sebelah kanan nih. Kan dia kayak parabola ya. Nah, dia directionalnya kemana? Ke utara, maka ya sinyalnya ke utara gitu. Untuk ngirimnya ya ke utara gitu. Makanya biasanya kalau yang seperti ini kita harus arahkan dulu nih mana signal yang paling kuat, ke arah mana, barat, utara gitu. Kita lihat pemancarnya di mana gitu. Atau yang model yang ini multiple input multiple output, MIMO ya. Nah, ini untuk antenanya sendiri dia nggak satu. Kalau yang model omnidirectional itu kan dia satu antena ya. Nah, kalau yang ini dia bisa banyak nih. Sampai 8 tuh, up to 8. Sampai 8 untuk meningkatkan bandwidth pengiriman. Jadi sampai 8 antena gitu bisa dilakukan. Ini benar yang MIMO ini. Nah, kita masuk ke operasi wireless LAN ya. Nanti kalian bisa cek di videonya ya di Netaket untuk mempelajari secara mudah. Nah, ini ada 3 ya untuk modelnya. Ada yang peer-to-peer manner tanpa adanya AP. Sebenarnya kalau sebuah laptop itu punya wireless gitu ya, itu dia bisa saling ngirim, misalnya ngirim file gitu ya, atau menerima file dari satu komputer-komputer yang lain, itu bisa gitu. Bahkan sekarang ada teknologi printer yang modelnya wireless gitu kan, ya Bluetooth gitu. Jadi dia bisa ngeprint tanpa ada kabel misalnya. Nah, kedua adalah model infrastruktur mode ya. Ini biasanya connect di satu distribution system, maka dia membutuhkan access point minimal 1 gitu. Jadi switch-nya supaya dia terhubung ya, ini banyak misalnya, maka dia butuh access point untuk terhubung ke perangkat kabelnya. Sedangkan untuk yang ada kabelnya pakai langsung ke switch misalnya. Atau cara yang ketiga, kita bisa menggunakan standarisasi yang tethering. Jadi handphone sebagai tethering pusatnya atau laptop ya induknya, maka dia di-share ya. Biasanya kita menggunakan cellular data di sini sampaikan ya. Kalau kita menggunakan smartphone atau tablet,
biasanya data yang kita share itu adalah data paket data kita gitu ya, paket data kita, atau biasa kita membuat sebuah personal hotspot. Ya, kalau zaman dulu masih terbatas, maka ya biasanya harus membuat hotspot sendiri gitu ya, personal gitu. Nah, tadi yang BSS ya, untuk topologi infrastruktur topologi blok ya, basic service set. Nah, menggunakan BSS itu menggunakan single access point untuk koneksi ke seluruh associate wireless client. Jadi satu access point yang dipakai. Makanya di sini satu komputer atau dua komputer tetap induknya adalah satu ya, karena ini modelnya namanya BSS. Nah, sedangkan kalau yang SS ini ada dua. Jadi wirelessnya itu bisa lebih dari satu. Jadi access pointnya punya berapa? Kita punya access pointnya sampai 10. Maka kita istilahnya namanya adalah extended service area atau ESA gitu. Ini masing-masing punya sendiri-sendiri ya untuk access pointnya ini. Bisa ID ini di DD07, yang ini adalah EOFC gitu. Nanti kalau mau ada lagi ya terserah mau di mana misalnya gitu. Nah, untuk frame-nya formatnya sama seperti Ethernet, dia ada di headernya ya. Yang membedakannya dia fokusnya ada di header sini. Kemudian di header sini ada frame controlnya, durasinya, alamatnya 1 2 3, kemudian sequence controlnya baru alamat keempat. Nah, ini adalah model operasinya ya, yang namanya CSMA/CA, dimana kalau model hub duplex wireless LAN dan klien ini tidak mendengar ya ketika dia dikirim. Jadi kan konsep hub duplex itu kan proses pengiriman atau penerimaan data yang dimana dia itu kalau dia lagi ngirim paket atau frame, maka dia nggak akan menerima paket baru gitu. Jadi dia namanya di sini istilahnya namanya cannot hear gitu. Jadi dia nggak akan mendengar request dari orang lain kalau belum selesai gitu. Ya, sehingga itu mengakibatkan detect collision ya. Yang dia nggak mau itu supaya nggak jadi tubrukan gitu. Yang dia ngirim belum selesai tapi udah dan nerima sesuatu request lagi. Nanti yang ini kan belum jalan nih, akhirnya macet kan gitu, ngantri gitu kan. Nah, itu jadi collision jadinya. Kalau yang CSMA ini dia modelnya hub duplex. Jadi dia nunggu dulu selesai dikirim baru dia bisa terima orderan, gampangnya gitu. Kemudian nah ini ya, menunggu ya atau melisten to channel untuk melihat ada idle atau tidaknya. Kalau trafiknya itu aman, yang nggak ada trafiknya itu aman, maka dia bisa lanjut gitu. Dia akan ngirim ke RTS ya, ready to send RTS ke AP access point untuk merequest dedicated access to network. Kemudian menerima CTS atau clear to send karena modelnya CTS ini CSMA. Kemudian mengizinkan access point tersebut untuk mengirim barang atau mengirim frame ya, mengirim frame-nya gitu. Kemudian akan menunggu nih ya sampai prosesnya itu di restart prosesnya ketika tidak ada CT message yang diterima. Jadi kalau barangnya itu atau frame-nya itu belum sampai, maka dia pastikan tidak ada request baru gitu. Kemudian kalau sudah aman, barang itu dikirim atau frame-nya itu dikirim. Kemudian acknowledgement all transmission. Nah, jadi memastikan bahwa frame yang sudah kita kirim tadi itu diinformasikan ke seluruh access point atau ke seluruh user bahwa saya sudah pernah ngirim ke sana gitu ya. Saat ini saya lagi idle misalnya gitu. Jika wirelessnya klien itu tidak menerima acknowledgement, maka diasumsikan terjadi tubrukan dan prosesnya akan diulangi lagi. Nah, itu jadi kalau hilang frame-nya di tengah jalan ya, dia tidak melakukan acknowledgement ya, maka dianggap proses itu hilang atau frame itu hilang sehingga dilakukan pengiriman ulang. Ini biasanya kayak misalnya kayak kita contohnya itu ya kayak download lah paling gampang ya. Download frame itu kan harus paketnya itu frame semua gitu atau terkirim semua. Kalau nggak terkirim ya biasanya gagal dan dia harus minta sending ulang gitu. Ini contohnya tadi ya, dari awalnya tuh dia discover dulu. Jadi memastikan dia itu bisa connect access point karena di situ kan dia butuh autentifikasi ya.
Nah, sini ada autentifikasi. Nah, baru kalau udah autentifikasinya diterima, maka dia akan di-associate. Associate itu maksudnya ya terhubung gitu ya. Pairingnya berhasil gitu. Jadi discover dulu, ini scope areanya oke, bisa masuk, autentikasi, baru associate. Nah, ini apa yang diasosiasikan? Yang pertama biasanya SSID-nya ya, atau nama dari jaringan kita. Misalnya kita kasih namanya AP teknik misalnya gitu, atau misalnya AP sastra misalnya. Itu kan namanya ya. Kemudian passwordnya apa gitu untuk masuk akses point tersebut ya. Kemudian network mode-nya apa, standar khusus yang bisa dipakai 802.11 atau mungkin yang tadi ya AC atau AX misalnya. Kemudian security-nya bagaimana, menggunakan WP, WPA atau WPA2 gitu. Channelnya kita menggunakan apa, frekuensinya di 2.4 atau di 5 GHz misalnya. Nah, ini contohnya untuk yang model ini ya, pasif dan aktif, pasif dan aktif mode gitu. Nah, kalau pasif itu si kliennya itu, si wireless client itu dia nerima aja. Jadi SSID-nya berapa, kemudian standarnya pakai apa, security-nya itu dari access point semua. Sedangkan kalau yang di model wireless ini ya, standarisasinya itu kita bisa menentukan ya, kita mau menggunakan yang mana ya standarnya. Nah, ini yang CAP WAP, control provisioning wireless access point. Nah, jadi kita bisa melakukan controlling ya. Controlling dari wireless yang kita miliki gitu. Jadi kita punya wireless access point-nya tuh banyak, misalnya ada 3. Kemudian supaya bisa config, kita lakukan config nggak satu-satu, maka ada menggunakan CAP WAP ini. Ya. Nah, ini operasinya bisa di versi 4 atau versi 6 IP-nya. Kemudian protokolnya juga sama ya, preset di protokol 17 untuk versi 4 dan versi 6 menggunakan protokol 136. Nah, ini contohnya untuk WAP CAP WAP. Dia ada fungsi autentifikasinya. Kalau untuk access point dia response aja ya. Kemudian ada MAC address yang dipakai di sini, MAC layer data, enkripsi dan dekripsi ya. Nah, kalau sedangkan di WLC MAC yang sebelumnya itu kita pakai fungsi terminal di standarisasi IEEE 802.11 dengan interface dari WIRD ya, dari kabel. Nah, ini contohnya. Jadi ada access point, kemudian ada wireless logical control tadi, kemudian diatur di CAP WAP control untuk enkripsinya ya, secara default dia enable DTLS-nya. Nah, yang di bawah untuk kontrol default, kemudian untuk yang CAP datanya kita disablekan untuk enkripsinya. Nah, ini model pipeline-nya ya. Jadi branch cabang nih misalnya ya, connect menggunakan wireless, masuk ke router ya, masuk ke model logic controllernya, lalu kita masuk kemana, jadi kemana ya dia akses ya itu. Nah, sedangkan channel frekuensi yang digunakan itu ada yang namanya DSSS, DSSS, atau yang FHSS atau FDM. Nah, untuk yang direct sequence spread ini dimana desain spread itu signal ke frekuensi ya, large frekuensi, biasanya menggunakan 11B ya. Nah, ini frekuensinya di 2.4 ya. Jadi signalnya ini gitu ya, modulation desain itu spread signal. Sedang ini frekuensi spread spectrum di mana dia secara signalnya itu mbah ya, switch carrier signal signal pengirim dan penerima harus sinkron ya. Bagaimana ya mengetahui channel tersebut gitu ya. Standarisasinya adalah 802.11. Ini umum digunakan standarisasi.
harus ada sinkronisasi antar dua user ya, baik itu sender maupun receivernya. Nah, ini adalah multiplexing single channel multiple sub channel adjacent frequency yang 811 AGR AC ya. Ini berarti speed dia lebih yang orthogonal frekuensi. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini di frekuensi 2.4 GHz ya, subdivide into multiple channel dialokasikan 22 MHz bandwidth dan di separate dipisah untuknya adalah 5 MHz. Jadi setiap channel ini tiap channel dari 1 sampai ini yang tengah-tengah satu scoop, kemudian berarti kalau di sini ini menggunakan 11 BN, welasnya menggunakan multiple access point ya. Kemudian dia juga nggak boleh overlap ya, non overlapping channel. Contohnya adalah ini channel 1 yang channel 2, channel 6. Kemudian yang channel 3 adalah channel 11 ya. Overlap. Kalau ini masukin di channel 2 1 ke 2 nggak boleh. Di model yang pertama ini di 2.4 ya, memang harus seperti jarak antar satu berikutnya itu adalah 5 MHz. Tapi untuk satu channel sampai selesai itu adalah di 22 MHz jaraknya. Ya. Tapi antar kerapatan antar satu channel ke channel berikutnya kerapatannya di 5 MHz. Jadi kalau yang 2.4 ini padat ya. Dia rapat antar channel antar channelnya lebih rapat. Nanti beda sama di 5 ya, 5 GHz antar channelnya itu menjadi lebih jauh ya. Kita lihat sini antar channelnya itu next channel adalah di 20 MHz per second, 20 MHz gitu frekuensi yang dipakai. Dan dia bentuknya juga seperti ini gelombangnya ya, kotak-kotak seperti ini. Nah kemudian ini kalau juga sama dia nggak boleh overlap juga ya. Overlapnya dia makanya di sini dibilang kayak misalnya nih mulai 36 supaya nggak overlap, maka ke 48 gitu ya, 48 supaya nggak overlap 60 gitu ya, itu supaya nggak overlap. Standarisasi di 11 ANAC terdiri dari 24 channel. Nah dimana setiap channel itu dipisah ke next channelnya ada di angka 20 MHz. Kemudian planning dari deployment wireless LAN ini pastikan setiap port areanya itu masuk di posisi ya. Jadi kalau ini misalnya kita mau pembelian apa nih, maka kita lihat tengahnya di mana. Di sini kalau mau mulai karena kalau cuman sampai 3 maka di sini dapat ya, sedang sama kalau dia ini maka yang ini nggak dapat, silang ini juga nggak dapat ya, padahal mungkin di sini penting nih pintu exit misalnya, maka kita perlu pembagian ini menjadi jelas ya, atau secara geografis kita mappingkan gitu. Jangan sampai ada blank spot gitu ya, ruang area yang tidak tercover oleh jaringan. Nah ancaman di wireless LAN yaitu yang pertama adalah data interception, kemudian ada wireless intruders, kemudian ada denial service attack, kemudian rogue access point. Nah yang pertama adalah DOS attack ya, biasanya dia mengacaukan konfigurasi device, konfigurasinya dirusak gitu, bisa jadi passwordnya dirubah gitu ya, ataupun SSID-nya diganti misalnya. Kemudian juga bisa juga malicious user intentionally interferensi dengan wireless communication. Jadi user ini dia istilahnya mengacaukan gitu ya, mengacaukan komunikasi wirelessnya.
Kemudian ada kejadian yang dirusak ya, interference disusupi gitu ya. Ada penyusup misalnya. Untuk meminimalisasi resiko dari DOS attack, maka kita perlu konfigurasi device yang baik ya. Improperly configure device dan malicious attack. Jadi menangkal serangan ya. Kemudian harden all device, kita kalau perlu kita sembunyikan SSID kita atau jaringan kita di hidden supaya tidak terlihat. Kemudian menggunakan password yang aman, jangan menggunakan password yang mudah dibaca atau mudah dihafal. Kemudian juga sering-sering backup untuk dan berikutnya adalah konfigurasinya itu seluruh konfigurasi itu berubah ya. Jadi rutin merubah konfigurasi, maksudnya gini, konfigurasinya itu benar-benar tidak ada yang salah gitu, tidak ada yang miss gitu. Jangan sampai ada yang kesalahan atau ada yang config-nya itu malah ngebuka port misalnya, itu kan bahaya. Kemudian review access point ya, review access point atau review AP adalah bagian AP or wireless router yang dikoneksikan ke corporate network ya tanpa adanya otorisasi. Jadi ini bisa dibilang penyusup juga ya. Jadi ada orang yang masuk ke jaringan komputer atau jaringan wireless kita di perusahaan atau di kantor, tapi dia secara eksplisit dia tidak terdeteksi, otorisasinya nggak ada atau nggak jelas gitu. Nah, ketika connect, maka rogue IP ini akan digunakan oleh attacker untuk mengambil MAC address. Ya, mengambil MAC address, kemudian dia bisa capture beberapa paket data yang dikirim, kemudian dia mendapatkan beberapa akses network resource. Ya, kemudian berikutnya bisa jadi dia melakukan proses man in the middle attack. Maksudnya jadi orang yang nguping gitu ya, penguping gitu. Jadi nguping transaksi, nguping frame yang dikirim ya dan sebagainya. Nah, ini tadi man in the middle attack ya. Jadi dia posisinya dia ada di antara two legitimate entities ya, in order to read or modify data to pass antara two party. Jadi kayak ngebelokin request tertentu gitu menjadi ke halaman mana, itu contohnya. Nah, ini yang paling penting adalah autentifikasi kita ya. Untuk mengalahkan MTM ini biasanya kita menggunakan legitimate device. Jadi benar-benar harus config-nya itu nggak ada yang dilepas ya. Autentifikasinya, passwordnya juga jangan yang mudah dibaca gitu ya. Nah, ini mengamankannya kita menggunakan SSID clocking, MAC address filtering, kemudian kita autentifikasi dan menggunakan encryption system ya. Nah, ini kita yang pertama SSID clocking itu yaitu SSID-nya itu di disable ya, frame-nya di disable. Nah, default SSID itu kan dia enable ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada klien mau masuk ya kita harus masukin manual gitu, maksudnya gitu. Jadi dia nggak terlihat pada saat orang baca di awal itu, pada saat dia discover jaringan itu nggak kebaca ininya, nama SSID-nya. Nah, sehingga amannya begitu ya. Kemudian menggunakan MAC address filter ya, memastikan bahwa MAC address yang masuk itu memang MAC address yang terdaftar gitu. Secara fisikal dia terdaftar di router kita, di routing kita gitu. Nah, kalau ada device yang berbeda dari ada apa yang sudah kita punya, itu maka kita blok misalnya. Kemudian menggunakan open system authentifikasi. Ya jangan sampai kita menggunakan password yang mudah dibaca gitu, atau posisi kita di luar public area. Ya lebih baik kita jangan pakai yang model seperti itu ya. Kayak misalnya kita di cafe, di airport, di hotel, jangan sampai kita masukin password akun kita gitu ya. Misalnya kita sering kali gitu ya, karena mungkin saking percayanya di cafe, misalnya kita login Facebook, misalnya kita masukin password kita. Nah, ternyata bisa jadi di dalam cafe tersebut kan di belakang layar itu kan ada MITM misalnya, ada orang yang nguping tadi misalnya untuk mengcapture password dari Facebook kita misalnya. Nah, itu lebih baik dihindari ya hal seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya untuk di
area umum, publik umum, ya lebih baik kita hanya sebagai apa, ya mencari informasi gitu ya. Kalau memang private ya kita lebih baik pakai hotspot atau tethering dari seluler network aja gitu, lebih aman. Kemudian klien tanggung jawab terhadap penggunaan security seperti misalnya menggunakan VPN kalau mau lebih aman lagi. Nah, kemudian ada share key autentifikasi, ya kita mau pilih autentifikasinya mau pakai yang WPA 2 atau WPA 3. Ya ini harus penting di ini kan ya, dipakai gitu. Ini untuk enkripsi biasanya ya, untuk WPA ini adalah untuk enkripsi password biasanya dipakainya. Ini kalau di rumah ya ini pastikan kita pakai yang WPA 2 personal atau WPA 2 enterprise kalau di kantor misalnya. Ini kalau kita menggunakan dua enkripsi di WPA 2, WPA dan WPA 2 yaitu di TKIP dan AS ya. Ini silakan tadi baca aja. Oke,